Loh, sorry interrupted tadi, Pak Haji. Jadi gini, kalau Pak Haji misalnya meragukan ya dari tazkirah dan sebagainya dengan alasan apapun lah gitu. Sebenarnya orang lain dengan cara yang sama bisa juga meragukan seluruh dari ayat-ayat Al-Qur'an itu, gitu loh. Paham ya sampai sini ya, gitu. Jadi artinya apa? Maksudnya begini, Pak Haji sama kawan-kawan di grup ini belum paham bagaimana cara menguji kebenaran dari seorang utusan Tuhan gitu. Sehingga kalian dengan bodoh gitu, mudah menjudge itu palsu, itu apa gitu. Sementara begitu dipertanyakan ajaran kalian sendiri, nggak bisa jawab gitu. Semuanya jiplakan itu. Nah, kalau jiplakan itu asli dari mana? Ya palsu gitu loh. Paham ya sampai sini ya? Oh, Abang Da ASD ini, kalau orang menjawab, saya menjawab dengan voice note yang panjang, dibaca, diputar, sehingga pertanyaannya tidak mutar-mutar begini saja. Saya jelaskan ya, ajaran para nabi itu merupakan satu kesatuan yang utuh. Jadi karena satu kesatuan yang utuh, turunnya secara periodik, jadi tidak ada yang menjiplak, tidak ada yang mencontoh, karena itu merupakan suatu ketersambungan gitu loh. Jadi bukan berarti yang belakang itu mencontoh yang awal, ya salah, karena bukan merupakan dari berbagai macam gitu loh. Itu sampean logikanya cacat. Yang kedua, sampean juga cacat logikanya ketika membandingkan Al-Quran dengan wahyu palsu tazkirah. Ya. Jadi karena ajaran para nabi itu sudah ditutup dengan baginda Nabi, ditutup dengan Al-Quran, maka setelah itu siapapun yang mengaku Rasul, siapapun yang mengaku Nabi, siapapun yang mengaku mendapat wahyu, itu palsu semua. Jadi ya gak bisa lah dibandingkan, tidak equal itu, membandingkan ayat suci Al-Quran dengan ayat palsu tazkirah gitu loh. Tidak equal dari persoalan dalil, tidak equal dari persoalan fakta sejarah, gitu kan. Jadi nggak masalah siapapun meragukan Al-Quran, tapi debat dengan saya di sini. Keraguannya dalam bidang apa? Sampai kan cuma menarasikan, tidak ada salahnya orang meragukan serupa terhadap Al-Quran. Iya, ayo dialog di sini, voice note yang jelas, baca teks, baca referensi, jangan cuma mutar-mutar saja. Ya, jadi yang terakhir, yang tidak bisa menjawab itu siapa? Panjenengan. Mulai kemarin menjadi orang panjenengan di grup ini tidak pernah membaca satu teks asli dari buku kitab asli manapun. Bisanya menjas, oh sampean tidak bisa membaca, itu alias zong, itu alias bodoh, itu alias tidak bisa menjawab. Itu kan narasi konyol itu, yang nggak bisa menjawab, yang nggak bisa membaca teks asli dari referensi asli. Sampean kok malah menuduh kami di sini. Ayo saya tantang, baca teks asli ya dari kitab atau buku asli apapun. Sementara saya tunjukkan kenapa saya bilang bahwa tazkirah itu wahyu palsu dari nabi palsu. Karena apa? Karena ternyata tazkirah itu banyak mencampur aduk ayat-ayat Al-Quran. Ya, banyak ini saya baca ini. Saya baca satu saja. Ini misalnya ini ya. Quran
surat ini ya, Quran surat As-Saff ayat 9. Itu dibajak, dirampas oleh Haqiqatul Wahyi halaman 71 ya. Jadi yang dimaksud arsala rasulahu itu mengutus rasulnya, menurut Mirza Ghulam Ahmad adalah Mirza Ghulam Ahmad sendiri ya. Padahal Quran surat As-Saff ayat 9, arsala rasulahu itu adalah mengutus rasulnya. Di sinilah baginda Nabi Muhammad SAW. Itu yang jelas itu. Dan wadinil haqqi, agama yang benar dalam ayat ini adalah agama Islam. Tetapi oleh Tazkirah bagian 15 ya, XC itu wadinil haqqi itu adalah agama Ahmadiyah yang dibawa oleh Nabi Mirza Ghulam Ahmad. Ini kan banyak ini. Terus misalnya Quran surat Ali Imran ayat 31, Quran surat Al-Isra ayat 8, Quran surat Al-An'am ayat 135. Itu dicampur baur lagi, dirampok, dibajak gitu oleh Haqiqatul Wahyi halaman 82. Jadi dicampur-campur gitu loh. Dari 4 ayat Al-Quran dicampur menjadi satu, yaitu gimana saya membaca bismillah atau tidak, karena ini menjiplak dan dicampur di Haqiqatul Wahyi itu. Saya baca bismillah saja ya, karena ini dari ayat Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu. Nah, gitu kan? Kan mestinya sampai di situ. Tetapi dia ditambah ini. Ya. Asa rabbukum ayyarhamakum wa in udtum udna wa ja'alna jahannama lil kafirina khasira. Dicampur lagi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dicampur lagi, qul ya qaumi malu ala makanatikum inni amilum fasawfa ta'lamun. Haqiqatul Wahyi halaman 82. Itu kan campuran ya, campuran dari Quran surat Ali Imran ayat 31, qul in kuntum itu. Campuran dari Al-Isra ayat 8, asa rabbukum itu. Campuran dari Al-Anbiya 107, wa ma arsalnaka itu ya. Campuran dari Al-An'am 135, qul ya qaumi malu itu. Nah, ini bukti nyata ini. Kalau sudah terbukti nyata seperti ini, apa saya tidak bisa menyebut sebagai wahyu palsu? Ya, wahyu paling palsu itu. Kecuali panjenengan itu tidak membawa-bawa ajaran keislaman, tidak mencampur baur ayat Al-Quran dalam satu tulisan di Haqiqatul Wahyi halaman 82 ini. Lepaskan itu semua, saya enggak urusan, saya mesti menghormati, asalkan tidak membawa labeling Islam, labeling Al-Quran, labeling Nabi, labeling Rasul gitu loh. Paham? Jawab Abang ASD dengan teks asli dari kitab asli, dari buku asli. Ini saya banyak menemukan di dalam kitab-kitab Ahmadiyahnya sampean itu menjiplak. Orang tukang penjiplak kalau menuduh kami menjiplak. Bahkan di kalau di sini ada jualan itu? Mixer dicampur. Aduh, kacau orang ini. Wah, kadang-kadang ketan, kadang-kadang beras, kadang-kadang setan, kadang-kadang keras. Pak Haji,
Pak Haji serampangan bilang wahyu tazkiro menjiplak Al-Quran gitu. Yang menjiplak itu Al-Quran menjiplak kitab-kitab sebelumnya, Pak Haji. Seluruh nabi dijiplak di Al-Quran, nama-namanya dijiplak semua ceritanya. Oke, hari raya kurban juga sebenarnya jiplakan dari Yahudi, jilbab. Ya semua yang saya jelaskan itu gitu. Apa bedanya kalimat saya ini dengan kalimat Bapak coba? Waduh. Saya malah bertanya, panjenengan ini muslim atau non muslim ini? Dari nama saja sudah misteri ASD. Aku sembah Desus. Apa begitu itu? Atau aku sembah Densus. Ya, jadi begini ya. Sudah saya jawab dengan logika, dalil akli. Sudah saya jawab dengan dalil nakli ya. Referensi yang jelas bahwa 124.000 Nabi Rasul itu dengan ajarannya merupakan satu kesatuan. Yang awal adalah Nabi Adam, yang akhir adalah Nabi Muhammad. Jadi ajaran yang merupakan satu kesatuan dan berurutan itu tidak ada yang saling menjiplak. Yang ada saling meneruskan. Dan yang terakhir membenarkan ajaran-ajaran sebelumnya setelah mengkoreksinya gitu loh. Itu logika dan dalil loh. Ya kan? Jadi apakah itu ibadah kurban, apakah itu pakaian jilbab, apakah itu nama-nama Nabi Rasul, itu semuanya bukan menjiplak tetapi menegaskan setelah mengkoreksinya. Yang salah ya dikoreksi, misalnya tentang misalnya tentang umur manusia, misalnya tentang rotasi matahari dan bumi gitu loh. Itu akhirnya setelah dikoreksi oleh Al-Quran maka dibenarkan hasil koreksiannya itu, gitu kan? Jadi salah itu kalau menarasikan ada yang menjiplak. Saya jelaskan bolak-balik kok panjenengan, ya narasinya itu saja. Yang kedua, kalau sampean bilang bahwa Al-Quran itu apa itu narasinya sampean itu saya agak bisa menyebutkan. Yo silakan saja ditunjukkan di sini di mana yang meragukan sampean, di mana yang sampean bilang itu jiplakan. Ayo, voice di sini, baca teks aslinya Al-Quran itu. Saya mesti bisa menjawab. Tetapi kalau panjenengan cuma itu Pak Haji, itu tetap sudah saya payah menjelaskan. Ya benar Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i itu kalau berdebat dengan orang cerdik pandai, walaupun ratusan orang pasti bisa mengalahkan dengan hujah-hujah baik akli maupun nakli. Tetapi ketika Imam Syafi'i berdebat dengan seorang yang bodoh murakkab tapi ngotot ngeyel, ya Imam Syafi'i itu kalah telak. Gimana nggak kalah telak? Dalil akal dan dalil nas itu dijawab dengan mutar-muter. itu saja, mutar-muternya tanpa dalil. Ya, bagaimana itu Imam Syafi'i kan begitu. Ya akhirnya oleh Imam Syafi'i menghadapi orang-orang yang ngangi-ngongi itu. Kalau menghadapi para alim alama, Imam Syafi'i lebih alim alama dengan hujah-hujah, dengan marji', dengan referensi gitu loh. Itu analogi semacam itu berlaku ya di dalam debat kita berdua. Aduh. Siapa yang berperan sebagai Imam Syafi'i, siapa yang berperan sebagai orang ngangi-ngungi, itu saja netizen yang bisa menjawabnya. Saya
Saya mengikuti pola pikir Pak Haji ya. Pak Haji mudah menjudge sesuatu ya. Saya balikkan semua ke Bapak lagi gitu. Oke. Kalau Bapak mudah menuduh itu palsu, wahyu palsu, nabi palsu, ya saya pun balik. Kalau Al-Quran pun wahyu palsu, nabinya palsu, bagaimana? Emang kenapa? Begini ASD, yang dimaksud Pak Gus Romli itu adalah kalau kalian mengklaim di luar Islam, kalian yakini Tazkirah itu wahyu asli, bukan ciplakan, monggo silakan, kami hormati kok gitu loh. Tapi selama kalian masih menggunakan label Islam, mengaku Islam, nah itulah yang menjadi masalah buat kami. Bukan begitu Pak Gus Romli? Iya betul panjenengan Abah Mariono. Kalau melepaskan diri dari labeling Islam dan keislaman, ya silahkan membuat agama sendiri, gitu. Agama Qadiani, saya hormati kok. Dalam ukhuwah insaniyah dan ukhuwah basyariyah. Tetapi selama menggunakan labeling Islam dan keislaman, ya saya tentang dengan keras, saya tentangnya dengan dalil, tidak dengan tanya ulang alik kata-kata saja. Ini kan begitu Abah Mariono. Ini Abah Mariono saya baca dari Tazkirah ya. Monggo nanti kalau salah panjenengan betulkan, kan panjenengan punya Tazkirah yang seperti dipunyai oleh Abang Da, bukan Abah itu, Erik Ahmad Mubarak gitu kan. Saya baca ini. Tazkirah Syahadatain halaman 41. Ini, sesungguhnya Nabi SAW memiliki 3.000 mukjizat, dan sesungguhnya mukjizatku lebih dari 1 juta. Ini kan Gulam Ahmad kurang ajar terhadap baginda Nabi, ya kan? Mau dibilang gimana lagi? Terus ini lagi. Dalam Tazkirah halaman 650 dan halaman 700. Engkau dariku dan aku darimu. Penampilanmu adalah penampilanku. Ya kan, ini kan apa ini? Konsep wahdatul wujud ini. Ya, juga ini di dalam khutbah ilmiah halaman 55 sampai 56. Aku telah diberikan sifat memusnahkan dan sifat menghidupkan dari Tuhan yang maha melaksanakan. Aduh, wah ini gimana? Banyak yang saya baca ini. Wah ini lagi dalam kitab Anjam At-Taham halaman 55. Allah menjanjikan dari arsy-Nya, Allah memuji kamu dan berjalan menuju kamu. Ini yang dimaksud kamu, aku itu semuanya pengakuan Gulam Ahmad. Dengan demikian, apakah tidak disebut wahyu palsu? Ya, wahyu sangat palsu begitu. Dari nabi palsu. Dari Rasul palsu kan begitu Abah Mariono. Monggo dikoreksi kalau saya salah membaca dari buku Tazkirah itu. Matur sembah nuwun lho Abah. Saya mengikuti pola pikir Pak Haji ya. Pak Haji mudah menjudge sesuatu ya. Saya balikkan semua ke Bapak lagi gitu. Oke. Kalau Bapak mudah menuduh itu palsu, wahyu palsu, nabi palsu, ya saya pun balik. Kalau Al-Quran pun wahyu palsu, nabinya palsu, bagaimana? Emang kenapa? Ya, matur sembah nuwun, matur sewu sekelangkong. Dumateng Kanjeng Tuan Putri Jamnas. Ya, begini Kanjeng Tuan Putri. Saya kok malah curiga ya. Beliau ASD itu sisipan susupan untuk mendangkalkan keimanan kaum muslimin ya. Wah, saya juga malah semakin curiga ya dari narasi-narasi beliau itu. Coba mohon maaf apabila Kanjeng Tuan Putri Jamnas
mempunyai update siapa beliaunya itu, mohon dikabari saya. Wah, ini asik juga, sebagai apa, Tele Sandi ya. Zaman dulu, zaman kerajaan-kerajaan. Ya, matur sembah nuwun, matur saebu sekelangkong. Dumateng Kanjeng Tuan Putri Jamalia Nasuri, Jamnas. Lanjut. Oh, ya begitu Bang Tony Budi Arsosak ya. Iya, saya kok curiga beliau itu dari narasi dan share ketikannya itu kok selalu mendiskreditkan baginda Nabi, mendiskreditkan Al-Quran, mendiskreditkan Islam gitu loh. Apa beliau itu betul-betul seorang muslim atau bukan ya? Jangan-jangan penyusup beliau itu, penyusup ya. Apa istilahnya kalau penyusup itu? Spion ya, menjalankan misi spionisme. Nggih. Abang Tony Budi Arsosak, matur sembah nuwun atas informasinya yang sangat berharga ini dari Gus Adi Al-Ams. Ya memang kapan waktu itu pernah Abah Mariono dari Jakarta itu menantang abang bocah tua nakal Erik Mubarik, pentolan Jamaah Ahmadiyah Indonesia cabang Kodiani di Bogor itu, untuk membahas tadzkirah di Zoom, malah itu Zoom BKC, Bang Kismet Channel dari Riau. Dengan berbagai alasan, bocah tua nakal abang tua Erik Mubarik dari Bogor itu ya colong pelayu tinggal gelanggang begitu, menurut istilah dari Presiden Haji Muhammad Soeharto. Tinggal gelanggang colong pelayu. Iya, memang tipologi debatnya teman-teman Kodianis ini serupa seperti bocah tua nakal Erik Mubarik itu, seperti ASD si penyelundup ini. Ya begitu. Kalau si bocah tua nakal Erik Ahmad Mubarik itu masih lumayan. Tapi postingannya 5 tahun yang lalu itu saja diulang. Ayat Qur'annya, hadisnya, diselewengkan tafsirnya dan maknanya. Tapi setelah kita jawab dengan berbagai hujah, ya di waktu yang lain itu lagi diulang lagi. Kalau istilahnya Abah Gusti Jaga Sukma dari Sukodono, Kalimantan Tengah itu, bocah tua nakal Erik ini seperti sepur, seperti kereta api nyelonong saja. Kalau istilahnya pendekar Basul Masail dari Jakarta Pusat, Gus Karim Bahlega Assegaf itu, istilahnya ulang alik, itu lagi. Tafsirnya ya itu lagi. Kalau menurut Abah Unang itu dirampok. Menurut Abah Ajengan Ahmad Sunarto itu ya dirampok. Maksud tafsir dan takwil ayat Quran dan hadis itu dirampok. Dirampok dengan sadis gitu kan. Ya begitu. Matur sembah nuwun loh, matur sekelangkong atas informasinya dari Gus Adi Al-Ams. Lanjut. Oh begitu ya Kanjeng Tuan Putri. Iya, saya kok
Dulu saya pernah dikirimi voice note ya. Sepertinya kan begini. Dulu saya ketika dialog dengan abang bocah tua nakal itu, abang Erik Ahmad Mubarik itu, saya disodori. Ini loh kalau mau dialog dengan ulama saya, ASD namanya. Beliau ini paham dan pintar bahasa Arab, juga paham dan pintar membaca teks-teks asli dari kitab-kitab asli begitu kan. Lalu suatu ketika beliau itu ngirimkan voice note pada saya. Memang bahasa Arab pronunciation-nya itu fasih sekali. Tetapi ketika saya buktikan dialog di grup kembali kepada fitrah ini, kok malah saya curiga berarti voice note yang dulu itu adalah hasil dari duplikasi atau jiplakan begitu, Kanjeng Tuan Putri. Berikut saya voice note kembali YouTube-nya itu. Terus mohon izin, mohon maaf Kanjeng Tuan Putri juga para sepuh di kembali kepada fitrah ini untuk bisa menilai siapa sebetulnya yang bervoice note di dalam YouTube berikut ini. Terima kasih untuk semuanya. Wah, hebat. Ini para netizen anggota grup kembali kepada fitrah. Beliau ini pendekar Bahsul Masail Jakarta Pusat, Gus Karim Segaf Bahlega, Segaf ya. Ini beliau ini pakar dalam memberantas ajaran sesat menyesatkan seperti ajaran Ahmadiyah ini, seperti ajaran Syiah Imamiyah maupun Syiah Al-Yamani ya. Beliau itu mempunyai selaksa kitab dan buku baik dari kaum Ahmadiyah maupun dari kaum Syiah Imamiyah. Beliau itu sudah pakar untuk memberantas aliran sesat dan menyesatkan itu. Beliau adalah pendekar, guru besar dari Bahsul Masail Jakarta Pusat. Mohon izin, mohon maaf, guru besar pendekar Bahsul Masail Jakarta Pusat. Saya membaca di dalam buku dan kitab dari Ahmadiyah Qodianiyah, yaitu Tiryakul Qulub halaman 26. Aku, Mirza Ghulam Ahmad, maksudnya telah mengetahui dengan sesungguhnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan pemerintah Inggris sebagai pelindungku dan pelindung para pengikutku dengan anugerahnya yang khusus, yaitu berupa keamanan yang kami dapatkan di bawah naungan pemerintah Inggris ini tidak mungkin didapatkan di Makkatul Mukarramah maupun di Madinatul Munawwarah. Ini kan kurang ajar lagi ini si Ghulam Ahmad dan pengikutnya ini. Kan begitu. Banyak kekurangan ajaran Ghulam Ahmad ini. Ya, apa gelar yang pantas? Yo nabi palsu, rasul palsu, wahyu palsu, begitu kalau ada Ghulam Ahmad ini. Wah. Aduh. Wah. Ini. Waduh. Jadi Ghulam Ahmad itu tidak mewajibkan jihad dengan tindakan, tetapi jihad itu cuma dengan ucapan. Waduh,
Kacau, makanya sekarang pusatnya ada di London, di bawah ketiak kerajaan British Raya. Ya maklum, karena jihadnya hanya melalui ucapan. Aduh. Bisa dibaca dalam khutbah ilmiah, Tuhfah Ghalariyah, ya, di dalam Arba'in, ya, dalam banyaklah kitab-kitab Ahmadiyah yang isinya sangat kurang ajar. Demikian Pendekar besar, Guru Besar Bahsul Masail, Jakarta Pusat. Mohon dikoreksi apabila saya salah baca, salah makna. Matur sembah nuwun, matur saebu sekelangkong. Lanjut Guru Besar, Pendekar besar. Amin, Allahumma amin. Matur sembah nuwun, matur saebu sekelangkong atas doa epon ajunan Panglima Besar, Pendekar besar Bahsul Masail, Jakarta Pusat, Gus Karim Segaf Bahlega. Lanjut. Jadi begini, Abah Kiai Haji Romli Kalitilam sebagai calon wakil rakyat wilayah Lumajang yang semoga 10 tahun lagi menjadi ketua MPR RI. Dikatakan dalam kitab Mi'yarul Akhyar, ini Mirza sendiri mengatakan, ana afdalu min Abi Bakrin bal afdalu minal anbiya'i. Ini kan benar-benar penistaan. Saya juga gak tahu kalau nasibnya si Mirza itu ada di Lumajang ketemu dengan Kiai Al-Haj Romli Kalitilam. Pada saat yang sama, panjenengan mesti membuka wawasan bahwa orang lain pun bisa melakukan keraguan kepada wahyu-wahyu dari Nabi Muhammad SAW, gitu. Maka mestinya panjenengan bisa menjelaskan dengan baik itu semua keraguan itu untuk membela Rasulullah SAW, gitu. Kalau panjenengan membela Rasul saja tidak paham, ya terus bagaimana panjenengan akan memahami kebenaran dari nabi yang lain? Dalam hal ini contohnya Hazrat Mirza Ghulam Ahmad sebagai penerus dari Rasulullah SAW, yang nggak akan paham, gitu loh. Karena Anda paham kepada Nabi sendiri aja nggak paham, gitu Pak Haji. Contoh lain begini, ketika panjenengan membaca kumpulan wahyu Hadrat Mirza Ghulam Ahmad, di situ ada kalimat-kalimat yang mirip dengan ayat-ayat Al-Quran tertentu. Kemudian panjenengan dengan serampangan, dengan ngawur menyatakan bahwa itu ngacak-ngacak atau nyuplik-nyuplik dari Al-Quran, gitu. Nah, itu kan ngawur ya, gitu, asal tuduh, gitu. Nah, dengan cara yang sama, ketika Islam ini meniru ajaran monoteisme yang itu warisan Yahudi dari 2400 tahun sebelum Islam datang, kemudian Islam mengajarkan jilbab yang itu juga dilakukan oleh umat Yahudi dan Nasrani, gitu. Islam ada cerita tentang kurban yang itu juga warisan dari zaman Ibrahim 2500 tahun sebelum Nabi Muhammad, gitu. Maka ya ajaran Islam itu ya juga jiplakan berarti, gitu loh. Apakah betul? Apakah Anda mau menerima pernyataan bahwa ternyata Al-Quran menjiplak intisari atau pokok-pokok ajaran Yahudi diambil ke dalam Islam, begitu? Nah, kalau tidak mau dikatakan menjiplak, ya balik lagi ke tadi, kalimat tadi, jangan sembarangan menuduh Hadrat Mirza Ghulam Ahmad mencuplik-cuplik ayat-ayat Al-Quran dan diakui sebagai wahyu beliau. Jangan sembarangan nuduh. Paham ya? Selamat siang, Haji. Aduh, gak ada itu telik sandi gimanaan, gak ada. Ya saya hanya gini aja, maksudnya panjenengan
meragukan wahyu yang diterima oleh Hadrat Mirza Ghulam Ahmad gitu kan. Nah, pada saat yang sama sebenarnya panjenengan mesti membuka wawasan. Jadi di sini kan kita bingung ini. Sebenarnya ASD ini mewakili pertanyaan siapa? Mewakili pertanyaan ASD sebagai agama Ahmadiyah atau mewakili ASD sebagai orang Islam? Ya kalau ASD sebagai orang Islam kan lucu, bertanya pada diri sendiri, tapi nggak mau jawab. Nah, kalau mau jelas, ya monggo silakan. Itu kan pertanyaan pada dirimu sendiri kalau kamu mengaku sebagai Islam. Tapi kalau ASD mengaku sebagai agama Ahmadiyah, nah barulah teman-teman yang lain nih Islam akan menjawab itu. Dan itu sudah dikupas dan dijawab oleh Pak Gus Romli kok. Masih belum jelas juga. Kalau ASD menanyakan hal seperti itu, ya kan itu ditanyakan kepada Islam, ya kan. Sekarang silakan jawab sendiri aja gitu loh. Karena kalau ASD mengaku sebagai Islam, ya monggo dijawab sendiri gitu loh. Apa jawaban Anda? Kita ini masih bingung ya dengan ASD itu. Di situ ASD bertanya seperti itu, dia sebagai apa? Pertanyaannya tuh sebagai dia agama Ahmadiyah atau dia sebagai mengaku Islam gitu loh. Lah kalau dia bertanya mengaku sebagai Islam, ya monggo dijawab sendiri pertanyaan sendiri gitu loh. Dan silakan jawabannya itu taruh di sini gitu loh. Mohon maaf baru dari masjid karena ada pekerjaan rutin ya, wirid Thariqah Tijaniyah. Nanti setelah asar juga sampai maghrib. Jadi ngomong apa panjenengan ini abang ASD? Bolak-balik itu masalah penjiplakan tuduhan sampean itu ngawur total. Kenapa ngawur total? Saya sudah bacakan ayatnya bahwa 124.000 nabi rasul itu dari Tuhan yang sama dan merupakan suatu rangkaian yang bersifat berkesinambungan. Jadi yang awal, yang tengah, dan yang akhir itu tidak ada yang menjiplak. Itu saya sudah jelaskan dengan dalil-dalil kok. Al-Maidah 48 dengan frase muhaiminan alaih itu artinya aminan alaih menurut Abu Hayyan Al-Andalusi dalam tafsir Al-Bahrul Muhitnya itu artinya semua informasi kitab suci sebelum Al-Quran, semua informasi dari nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, kalau sesuai dengan informasi Al-Quran itu kebenaran. Kalau tidak sesuai ya bukan kebenaran. Jadi bukan berarti kitab Al-Quran itu menjiplak, tetapi membenarkan setelah mengkoreksinya. Itu sampean tidak dengar atau pura-pura tidak dengar. Kok selalu jiplak-jiplakan? Itu kan gak bisa itu. Di mana keraguan macam apa terhadap wahyu terhadap Nabi Muhammad? Ayo sampaikan. Mesti saya bantah dengan logika dan dalil. Siapapun yang meragukan, cantumkan keraguannya di mana. Mesti saya bela. Kalau Mirza Ghulam Ahmad itu nabi palsu, itu rasul palsu dan wahyu palsu berdasarkan apa? Berdasarkan Quran surat Al-Ahzab ayat 40 bahwa frase khataman nabiyyin itu khotam atau khotim yang menurut banyak mufassir, menurut ulama ahli bahasa artinya tidak lain tidak bukan adalah nabi terakhir. Begitu loh. Bahkan di dalam hadis Sahih Muslim itu dijelaskan oleh syarah Sahih Muslim itu wa innahu la nabiyya ba'di itu itu sifat penegasan, innahu nun tanwin itu sifat penegasan lagi, la itu lam alif fathah itu penegasan 3 kali. Ini artinya la an-nafiyah lil jins. Itu kaidah bahasa Arab itu. Jadi artinya menolak segala jenis kenabian, menolak segala jenis kerasulan, menolak segala jenis kewahyuan.
setelah baginda Nabi Muhammad SAW. Begitu kan, bahkan dijelaskan oleh hadis At-Tirmidzi juz 4 halaman 533, nomor hadisnya 2272, dan dijelaskan oleh Ahmad bin Hambal nomor juz 3 halaman 267, juga dijelaskan oleh Al-Hakim juz 4 433, dan hadis ini sahih menurut Al-Hakim, sahih seperti syarat-syarat Imam Muslim, yaitu bismillahirrahmanirrahim, innar risalata wan nubuwata qad inqata'at fala rasula ba'di wala nabiyya. Ini jelas sesungguhnya kerasulan, kenabian dengan segala jenisnya ini telah terputus, sehingga tidak ada rasul sepeninggalku, tidak ada nabi sepeninggalku. Jelas ini kan. Sehingga dari paparan saya semua ini, saya dengan jelas membela Quran hadis, membela Rasulullah SAW terhadap kicauan panjenengan, kicauan Mirza Ghulam Ahmad. Kok ngomong Mirza Ghulam Ahmad yang mengaku sebagai nabi, nabi palsu, yang mengaku sebagai rasul, rasul palsu, yang mengaku mendapat wahyu tadhkiro wahyu palsu gitu loh. Jelas ini dari Quran, dari hadis, sehingga segala nabi, segala rasul, segala wahyu itu palsu. Sedangkan kalau sampean mau menuduh Al-Quran itu palsu atau apa palsu, mana kepalsuannya, mana? Cantumkan, jangan mutar-mutar kata saja. Terus apa lagi? Dan saya jelaskan ya, bahwa rangkaian para nabi itu adalah merupakan suatu ikatan yang besar, yang bersifat integral. Ya, dijelaskan oleh hadis Sahihain, yaitu muttafaqun alaih. Gak ngerti sampean ini, muttafaqun alaih itu artinya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dari jalur Abu Hurairah itu begini, bismillahirrahmanirrahim, al-anbiya'u awladu allatin ummahatuhum syatta wa dinuhum wahidun. Para nabi 124.000 orang itu ibarat saudara seayah. Tapi ayah di sini jangan diartikan ayah atau bapak dalam ajaran agama sebelah loh. Ini metaforis, majasi. Ya kalau panjenengan dari ajaran sebelah saya nggak tahu. Ibu-ibu mereka saja yang berbeda, dan agama mereka adalah agama yang satu. Jadi 124.000 nabi rasul itu berasal dari Tuhan yang satu. Ummahatuhum syatta adalah syariatnya saja yang berbeda menurut bahasa kaumnya, menurut nabi di zamannya, begitu maksudnya. Sedangkan wadinuhum wahidun, agamanya adalah agama yang satu, yaitu agama yang hanif, lurus, agama yang mengajarkan tauhid, yaitu agama Islam. Ini menunjukkan bahwa seluruh para nabi itu yang 124.000 itu diawali oleh Adam, diakhiri oleh Muhammad SAW, itu satu kesatuan yang utuh. Agamanya adalah agama yang satu, agama Hanif, agama Islam, gitu loh. Jadi tidak ada yang mencontek menjiplak. Kalau setelah baginda Rasulullah SAW, siapapun yang mengaku nabi, jenis nabi apa saja, dari hadis Sahih Muslim tadi, yang mengaku rasul, jenis rasul apa saja berdasarkan Sahih Muslim tadi, yang mengaku mendapatkan wahyu, jenis wahyu apa saja berdasarkan Sahih Muslim tadi, adalah nabi palsu, rasul palsu, wahyu palsu, gitu loh. Jadi saya berdasarkan dalil ngomong wahyu palsu, nabi palsu itu. Kalau sampean kan mutar-mutar kata saja mulai tadi. Mana pernah menyampaikan satu teks saja dari kitab apa gitu loh. Yang terakhir, bahwa yang saya baca itu dari tadhkirahnya sampean yang kalau dalam bahasa sini memborbardir ya,
ayat Quran itu dari berbagai ayat, 4 ayat itu dicampur dijadikan satu ayat, ya, di Hakikatul Wahyi itu apa dibilang apa? Ya itu perampokan, pemalsuan gitu loh. Mau dibilang apa lagi? Al-Quran yang dirampok, dibajak itu, ya, 4 surat dijadikan satu. Ini misalnya lagi, ya, Quran surat Al-Kahfi ayat 110. Saya baca ini, bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Katakanlah, sesungguhnya aku di sini baginda Nabi SAW, aku ini hanya seorang manusia seperti panjenengan semua yang diwahyukan kepadaku, bahwa sesungguhnya Tuhan panjenengan semua itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Jadi pengertian kalimat ana dalam ayat ini adalah saya, aku baginda Nabi Muhammad SAW, dan yang diberi wahyu dalam ayat ini adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Ini saya membela Nabi nih, membela Quran, membela hadis, membela Islam dari rongrongan, rampasan, bajakan, rampokan Gulam Ahmad. Nah, surat Al-Kahfi ayat 110 itu dirampok dengan sadis ini. Ya, di dalam Hakikatul Wahyi. Ya. Halaman 81 82. Begini. Sama anunya rampokannya sama. Jadi ya saya baca bismillah juga karena ayat Quran yang dirampok itu. Tafsirnya dirampok, makosidnya dirampok. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Hakikatul Wahyi halaman 81 82. Katakanlah wahai Mirza Gulam Ahmad. Nah, ini kan dirampok sudah. Sesungguhnya saya ini Mirza Gulam Ahmad adalah manusia seperti kamu. Hanya diberi wahyu kepadaku Mirza Gulam Ahmad. Sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Menurut Mirza Gulam Ahmad bahwa ana adalah saya, aku yaitu Mirza Gulam Ahmad. Dan yang diberi wahyu dalam kalimat di atas adalah Mirza Gulam Ahmad. Ini kan perampok sadis ini. Kalau saya katakan wahyu palsu, tidak terima, ya ubah saja. Kitabnya Hakikatul Wahyi dirubah saja. Gitu. Saya kan membaca kitab, membaca teks, membantahnya. Kalau sampean mutar-mutar kata saja mulai tadi. Misalnya banyak ini. Ya, misalnya ini. Surat Al-Qadar ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami Allah telah menurunkannya Al-Qur'an pada malam kemuliaan. Di dalam Hakikatul Wahyi halaman 88, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sama ini. Dinya mana dirampok, tapi tafsirnya yang dirampok dengan sadis, yaitu sesungguhnya kami Allah telah menurunkan kitab tadzkirah. Ya ini. Jadi di Al-Qadar yang asli itu Al-Quran dibajak sebagai tadzkirah. Ya, sesungguhnya kami Allah telah menurunkan kitab tadzkirah ini dekat dengan Qadian. Jadi Lailatul Qadar dimaksudkan dekat dengan Qadian. Wah, kacau orang ini. Banyak ini nanti ratusan ayat. Nah, kalau sudah demikian nyata terang benderang berdasarkan dalil, mau tidak dikatakan wahyu palsu, ya wahyu sangat palsu gitu loh. Bantai ini dengan dalil juga, atau rubah tadgirohnya sampean itu, hakikatul wahyunya sampean itu rubah. Kalau dirubah dengan prosa, misalnya cerita angkling itu, ya saya nggak peduli. Ini Al-Quran yang dibajak tafsirnya kok.
begini saya dikatakan tidak membela Nabi. Ya, saya membela Nabi, membela Al-Quran, membela Islam dari rampokan sadis Ghulam Ahmad. Ini 13.20 menit. Saya bukan marah ini, tapi tegas. Sampai sejak kemarin sampai sekarang nggak pernah voice note ayat apa begitu. Teks aslinya cuma ketak-ketik, bahasanya voice note-nya narasi ulang alik saja. Ya benar Imam Syafi'i itu kalau debat dengan orang cerdik pandai alim alama, ribuan orang Imam Syafi'i bisa mengatasi dengan hujjah yang kuat. Tetapi ketika menghadapi seorang yang bodoh tetapi ngangi-ngongi, ngawur, ngeyel, ngotot, ngibul, waduh, Imam Syafi'i ya KO. KO yo gimana gak KO? Diulang-ulang terus, ngibul terus, ngeyel terus, ngawur terus. Ngawur apa? Tanpa dalil. Ya, apakah saya sebagai Imam Syafi'i, apakah panjenengan Abang ASD sebagai lawannya Imam Syafi'i? Yang ngangi-ngungi terserah netizen yang menilai. Ini hampir 15 menit ini. Ya itulah Pak Gus Romli ya. Memang betul mereka tuh merampok, menjiplak Al-Quran. Kemudian tafsirnya itu disesuaikan dengan framing Ghulam Ahmad. Itu dia. Itu jelas-jelas merampok, menjiplak kan gitu. Nah kalau si ASD nanya soal apa? Soal penjiplak Al-Quran sebagai jiplakan agama terdahulu. Makanya ini kita nggak jelas juga ini. Dia bertanya sebagai apa? Sebagai agama Ahmadiyah atau sebagai diri dia ngaku Islam, kan begitu. Kalau dia mengaku pertanyaan itu mengaku dia sebagai Islam, ya berarti kan pertanyaan itu pertanyaan untuk diri sendiri dia gitu loh. Waduh, Abang Da ASD lawannya Imam Syafi'i. Tapi lawan dari yang ngangi-ngongi ya. Saya bukan ngawur. Membaca teks asli dari tadhkirah, dari hakikatul wahyinya sampean. Ini saya tunjukkan lagi. Saya baca teks aslinya. Kalau sampean cuma narasi ngalor ngidul tanpa referensi, ya seperti terasi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya kami Allah telah memberikan kepadamu ya Muhammad kebaikan yang banyak. Di dalam Hakikatul Wahyi halaman 102, saya tidak ngawur, saya baca teks aslinya juga ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya kami Allah telah memberikan kepada engkau Mirza Ghulam Ahmad kebaikan yang banyak. Ini di khitab K di sini yang untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dibajak, dirampok dengan sadis untuk Mirza Ghulam Ahmad. Saya tidak ngawur, saya baca teks ini. Ya. Misalnya banyak ini ratusan 393-an ayat Quran yang mentah-mentah dibajak, dirampok secara sadis. Yang kedua, bahwa sekali lagi saya katakan ya, karena sampai pertanyaannya berulang-ulang, saya jawabnya berulang-ulang. Jadi 124.000 Nabi Rasul itu berasal dari Tuhan yang sama, ya kan? Tetapi syariatnya saja yang berbeda sesuai dengan bahasa kaumnya dan Nabi di zamannya. Tetapi agamanya agama yang satu, agama yang hanif, agama yang mengajarkan tauhid dan agama Islam. Begitu loh maksudnya. Jadi tidak ada yang plagiat antara salah satunya. Itu ngawur panjenengan yang ngawur. Mengulang-ulang tapi ngawur. Ya itu namanya, ya maklum lah, karena
dengan ngawurnya panjenengan ini semakin membuktikan bahwa sabda baginda Nabi itu benar, bahwa nanti di zaman umatnya baginda Nabi, katakanlah di akhir zaman itu seperti sekarang ini, ada bermunculan pembohong, pendusta besar. Ya, jumlahnya ya sekitar 37-an atau berapa gitu loh. Kalau kita memaknainya secara kualitatif, bukan secara kuantitatif. Karena saking banyaknya yang mengaku Dajjal itu, dan masing-masingnya itu mengaku sebagai nabi. Itu jelas itu. Jadi ya termasuk Mirza Ghulam Ahmad ini, berdasarkan pemaparan saya tadi, ya Mirza Ghulam Ahmad dan pengikutnya, termasuk panjenengan yang ngangi-ngungi ini ya termasuk golongan ad-dajjalun al-kadzabun. Oh, tidak ada pakai dal ya, tidak pakai al ya. Dajjalun kadzabun. Itu panjenengan pasti gak paham itu. Apa yang pakai al makrifat, apa yang pakai tidak, itu pasti gak paham. Aduh, kacau. Abang dah Abang dah siapa ini? ASD. Kalau menjawab pertanyaan jangan diulang-ulang, itu saja. Saya tidak kehabisan bahan. Saya banyak kitab tafsir, banyak kitab hadis untuk menjawab satu pertanyaan sampai yang berulang-ulang saja. Tapi gak asik lah diskusi dengan panjenengan. Mulai jadi orang itu gak pernah baca teks asli dari kitab asli. Kalau saya baca, tidak ngawur saya. Saya baca Tadhkirah itu Abah Mariono punya itu. Yang saya baca ini kalau tidak benar mesti Abah Mariono, oh salah itu Gus gitu. Nyatanya beliau mendukung, berarti benar yang saya baca ini. Wah, kacau lagi ini. Ini lagi bukti saya curiga Abang Da ASD ini sisipan susupan spionase dari ajaran sebelah. Ini narasinya ini ya. Jadi sudah dijawab oleh oleh saya tadi itu, tapi ya nggak dibaca, malah dipertegas oleh Kanjeng Tuan Putri Jamalia Nasuri Jamnas, ya kan, bahwa di sana menahan langit itu maksudnya menahan benda-benda langit, gitu kan. Jadi ya nggak paham tentang konsep domir atau idhofah ini ya kan, ini dari terjemahan saja. Kan terjemahan itu yang diposting gitu. Ya kayaknya mirip dari teman-teman ajaran sebelah ini. Ya semoga kecurigaan saya tidak benar. Bahwa langit dan bumi ini dulunya merupakan kesatuan yang padu. Jadi jadi awalnya itu bumi dan langit ini satu kesatuan yang utuh. Setelah itu baru dipendarkan, baru diledakkan gitu kan. Itu seperti teorinya fisikawan modern, yaitu teori Big Bang ya. Jadi teori Big Bang itu ya membuktikan bahwa Al-Qur'an itu sesuai dengan sesuai dengan sains modern. Kalau di dalam kitab-kitab yang lain ya saya belum menemukan teori sains modern ini disebutkan gitu loh. Ya bahkan nggak enak juga kalau membahas ajaran yang lain. Ya demikian dulu seperti dalam Quran surat Nuh ayat ke-16
atau mulai dari ayat ke-16 atau 15. Jadi dari ayat 14 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad khalaqakum atwara. Padahal Dia Allah sesungguhnya telah menciptakan panjenengan semua dalam beberapa tingkatan kejadian. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Tidaklah panjenengan semua memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan 7 langit bertingkat-tingkat. Wa ja'alal qamara fihinna nuran wa ja'alasy syamsa siraja. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan padanya bulan sebagai cahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita. Wallahu ambatakum minal ardi nabata. Dan Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan panjenengan semua dari tanah bumi dengan sebaik-baiknya. Tsumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Kemudian Dia Allah mengembalikan panjenengan semua ke dalam tanah dan mengeluarkan panjenengan semua daripadanya pada hari kiamat dengan sebenar-benarnya. Ya ini. Jadi langit dan bumi itu tidak hanya sekedar apa postingan sampean itu cicak mengambang, wah itu justru dengan postingan ini saya curiga panjenengan Abah SD ini bisa-bisa informan ya dari teman-teman ajaran sebelah itu. Ya begitulah banyak ini. Terima kasih Abah Mariono juga Kanjeng Tuan Putri Jamaliana Suri Jamnas. Top Markoto panjenengan Abah Mariono. Ini Abangda ASD. Abah Mariono punya buku tadkiroh yang panjenengan sebut Wahyu Muqaddas. Kalau saya menyebutnya Wahyu Talbis. Wahyu yang mencampur adukkan. Jadi Abah Mariono ini punya tadkiroh seperti yang dipunyai bocah tua nakal si Erik Ahmad Mubarik itu. Ditantang oleh Abah Mariono, ayo kita bedah tadkiroh dari halaman pertama. Gak mau bocah tua nakal si Erik Ahmad Mubarik itu, karena nanti terbongkar kesesatan, kepalsuan, wahyu palsu tadkiroh gitu loh, yang walaupun sampean sebut sebagai wahyu muqaddas. Wahyu apa? Wahyu suci. Ya suci dalam merampoknya secara sadis itu. Ya, sependapat saya dengan panjenengan Abah Mariono. Bahkan saya tambahkan ini. Jadi banyak ini saya tambahkan suatu ayat di mana Mirza Ghulam Ahmad itu duluan kesemsem kepada kerabatnya namanya Muhammadi Begum, seorang kembang desa. Ketika lamarannya ditolak, dia menciptakan wahyu palsu. Jadi mengatakan nanti walaupun jandanya saya akan mendapatkannya, kan begitu, ada lagunya itu. Aku tunggu jandamu, kan begitu. Mungkin pengarang lagu Ku Tunggu Jandamu itu sering baca kitab palsu tadkiroh ini dan mengancam nanti keluargamu akan mati dalam berapa bulan gitu loh, suamimu akan mati gitu loh. Nyatanya setelah lewat berapa bulan, Muhammadi Begum dan suaminya juga ayahnya itu tidak mati, segar bugar, malahan ikut perang dunia itu sebagai pasukan pembela ajaran ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah gitu loh. Saya baca ini teks aslinya. Saya baca dengan cepat karena ini panjang ya. Gak usah baca bismillah ini karena ini wahyu palsu. Fa wahallahu ilayya an akhtuba sobiyatahu al-kabiratah li nafsika wa kullahu liyusahiraka
awalan thumma liyaktabisa min qabasika wa qul inni umirtu la ahabaka ma dhalabta minal ardi wa ardan ukhra ma'aha wa uhsina ilaika bi ihsanatin ukhra. Terus panjang ini. Ketika ditolak ya, ketika ditunggu jandanya juga tidak dapat, lalu ngancam akan mati dalam waktu dekat gitu. Saya baca ya, wa akhbarani wa qala innaha sayaj'alu sayyabatan wa yamutu ba'duha wa abuha ila 3 sanatin min yaumin nikah summa nariduha ilaika ba'da mautihima wala yakunu, dan seterusnya. Nyatanya ancaman wahyu palsu ini gak terjadi, gak terbukti. Karena apa? Setelah 3 bulan bahkan lama, ternyata suaminya Muhammadi Begum yang cantik jelita itu ikut berperang dalam Perang Dunia Kedua. Ya ini menunjukkan apa kacau banyak inilah. Ini biar didengar juga oleh Abang Da ngangengongi si ASD. Kok saya curiga ASD ini jangan-jangan spionase ya, dari apa ya? Ya kecurigaan saya ini bukan menuduh loh. Melihat dari narasinya sepertinya beliau ini utusan dari kaum sebelah kok. Ini bahaya juga. Kalau nanti kecurigaan saya ini terbukti, wah ini spionase tingkat dewa ini. Ya semoga saja kecurigaan saya ini tidak terbukti. Kalau tidak terbukti berarti si ngangengongi Abang Da ASD ini dai Ahmadiyah tapi kelasnya masih ngangengongi, ngawur karena tanpa referensi, ngeyel, ngotot, ngibul ya karena tanpa referensi itu ngibul ya. Kalau baca referensi teks aslinya saya rubah nanti bisa menjadi lawannya Imam Syafi'i tapi dari kelompok yang ngangengongi lagi. Begitu Abah Mariono, mohon izin, mohon maaf ini. Ya, sepaket top markotop panjenengan Abah Mariono. Ini biar didengarkan oleh Abang Da si bocah tua nakal, Abang Da Erik Ahmad Mubarik. Juga bisa didengarkan juga oleh Abang Da si ngangengongi, Abang Da ASD. Ayo kita bedah bersama-sama di sini. Tadhkirah, kalau saya menyebutkan talbis iblis. Pakaian iblis. Kalau sampean teman-teman si bocah tua nakal dan si ngangengongi menyebutnya sebagai wahyu muqaddas. Ayo kita bedah di sini. Ada ahlinya di sini, ada pakarnya, Abah Mariono itu. Nanti saya dengan Kanjeng Tuan Putri Jamaliana Suri Jamnas mensupport saja dari perspektif keilmuan yang kita miliki. Ayo si bocah tua nakal Abang Erik Mubarik, ayo si ngangengongi Abang ASD, ayo lawan tantangan ini. Kalau memang panjenengan tunjukkan kejantanannya. Ya kalau tidak jantan, nanti saya kirimi obat jantan nanti. Ini semoga tidak didengar oleh Kanjeng Tuan Putri ini. Ya maksud saya begini Pak Gus Romli, saya mengajak Pak Erik atau siapapun ya untuk sama-sama kita membedah tazkirah kitab Bahya Tazkirah mereka itu. Jadi supaya semua orang tahu gitu, semua orang tahu isinya begini loh. Terus bagaimana pandangannya atau persepsinya atau
perspektifnya dalam memandang kitab Wahyu Suci Tafsirah ini dalam perspektif Al-Quran dan Hadis bagaimana gitu loh. Nah, kan kalau kita sama-sama membedahnya, antara saya yang pernah membedah ya dengan teman-teman nama dia yang lain kan enak gitu loh. Dan kalau bedah di grup itu kan jadi semua orang juga bisa tahu, ya kan? Begitu maksud saya bukan saya bagaimana atau bagaimana ya. Saya hanya ingin ayo kita sama-sama bedah gitu. Ayo sama-sama kita lihat dalam perspektif Al-Quran dan Hadis kitab Wahyu Suci Tazkiyah ini bagaimana bunyi wahyunya. Terus karakter pewahyunya siapa? Allah kah ataukah Tuhan-Tuhannya gulam yang lain? Kan begitu. Oh begitu ya. Oh jadi beliau itu hujater juga ya. Hujater tingkat ulung ya. Saya tambahi gelarnya itu, lakopnya itu ngangi-ngongi huj. Bukan hujatul Islam loh. Ngangi-ngongi huj. Bahasa India kayaknya. Huj jahe. Ngawur, ngeyel, ngoceh, ngibul, huj kotahe, hujater kotahe, kan begitu kan yang Tuan Putri Jamaliana Suri. Ya lanjut. Iya, sepakat Kanjeng Tuan Putri Jamaliana Suri Jamnas. Oh, beliau itu seperti orang Kristen misionaris ya, suka memelintir ayat-ayat Allah sesuka hatinya. Oh jadi beliau itu bukan spion dari teman-teman sebelah ya. Beliau itu memang benar-benar dai dari Ahmadiyah ya. Kok begitu ilmunya ya? Ngangi-ngungi saja. Jadi dulu yang voice note kepada saya itu bukan beliau kayaknya. Suaranya itu fasih sekali membaca kitab kuning. Ini Beb. Habib kecil bangun tidur, Beb. Iya, ini anak saya bangun tidur, Habib kecil. Mau kemana, Beb? Keluar sana, Beb? Enggak, Beb? Ya, lewat sini. Awas kitabnya Bapak ini jangan diinjak ya. Ini banyak tulisan Arab ini. Ya. Ya demikian dulu Kanjeng Tuan Putri Jamnas dan Abah Mariono. Juga si bocah tua nakal, si Erik Ahmad Mubarik, juga si ngangi-ngungi, si ASD. dengarkan. Iya, Abah. Sepakat Abah Mariono. Mohon maaf setelah ini saya persiapan ya. Sholat asar dan nanti wirid Toikoh Tijaniyah rutin setelah asar sampai maghrib ya. Jadi kalau saya tidak aktif di grup bukan saya tinggal gelanggang colong pelayu, tetapi ada kegiatan rutin ya. Iya Abah Mariono. Monggo Abang ngangi-ngungi huj tahe. Memedar menjelaskan jati diri panjenengan. Apakah dari dai Ahmadiyah? Ya kalau menurut Abah Mariono cabang mana begitu kan? Atau dari susupan-sisipan spion teman sebelah? Ya gak apa-apa sebutkan dari denom apa gitu kan? Kan banyak juga denom atau firqohnya kan? Begitu. Ya bagus. Kuch ahotahe. Ya. Lanjut. Abah Mariono lanjut. Atau kita tanya langsung aja dengan ASD-nya. Dia itu sebenarnya mewakili siapa gitu kan? Mewakili Ahmadiyah atau dia mewakili agama lain? Ya kan, Pak Gus Romli? Lebih baik dia terus terang aja gitu loh. Jadi biar kita tahu gitu loh. Terus kalau kita sudah tahu misalnya dia memang dari Ahmadiyah,
Terus apakah benar pemikiran Ahmadiyah seperti itu? Kan begitu juga, harus ditanya juga soalnya gitu. Biar jelas semuanya gitu. Jangan seperti dugaan kita. Jangan-jangan ini orang dari dari warung sebelah, jangan-jangan ini masuk ke sini untuk kemudian mengadu domba segala macam. Silakan SD untuk benar-benar memperkenalkan diri jelas gitu loh. Anda ini sebenarnya siapa? Dari mana? Kalau Ahmadiyah, Anda cabang mana? Gitu loh. Pak Haji, Bapak yang tidak paham ya. Kalau Bapak pakai Quran merasa langsung benar, itu dasarnya apa? Terus kalau yang lain misalnya menyatakan wahyu lain adalah benar, juga masing-masing punya dasar gitu loh. Oke, sementara wahyu Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim aja meniru Sulaiman gitu. Apa itu bukan penjiplakan? Terus Anda ngaku meneruskan atau membenarkan yang lama, itu kan dalil yang dibuat sendiri menurut pengakuan wahyu sepihak dari Muhammad gitu. Ya, dasarnya apa gitu? Itu jelas menjiplak wahyunya Sulaiman kok. Gitu. Ajaran monoteisme pun sama menjiplak Yahudi, jilbab pun sama menjiplak Yahudi. Jadi jangan merasa terus Anda sudah benar dengan berpegang hanya satu pihak begitu loh. Wah, kayaknya panjenengan ngangi-ngungi Huj tahe ASD ini kayaknya memang spion dari teman sebelah. Itu tadi dalam voice note ini menyebut baginda Nabi dengan seenaknya, Muhammad gitu kan. Wah, kacau ini. Jadi kayaknya ini benar spionase ini. Sekali lagi saya utarakan ya, bukan klaim sepihak. Saya utarakan dengan dalil. Karena berbicara agama itu, terutama agama Islam, patokannya dalil, bukan hanya akal, bukan hanya mutar-mutar kata, ya. Dari dalil Al-Quran dan hadis, dan secara logika, nalar akal sehat, bahwa Tuhan yang sama menurutkan ajaran nabi-nabinya dan kitab sucinya itu merupakan satu kesatuan yang bersifat integral, ya. Sifat integralitas itu secara logika diperkuat oleh dalil-dalil, baik dari kitab-kitab sebelum Al-Quran, baik dari nabi-nabi sebelum baginda Nabi Muhammad SAW, itu sudah menubuatkan, sudah menyampaikan informasi akan datang tentang munculnya ajaran terakhir baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kitab-kitab sebelumnya, nabi-nabi sebelumnya itu menginformasikan berupa nubuatan. Nah, kalau dari baginda Nabi Muhammad SAW dari Al-Quran, itu bukan lagi nubuatan tetapi membenarkan setelah mengkoreksi. Jadi Quran surat Al-Ma'idah ayat 48 itu dimulai dengan Al-Ma'idah 44 dan 46, finishingnya 48, di mana Al-Quran sebagai pembenar terhadap kitab-kitab suci sebelum Al-Quran setelah mengkoreksinya. Itu menurut para mufassir, bukan menurut sampean yang hanya olang-alik kata dengan logical fallacy, logika yang cacat tetapi mengulang-ulang, ya. Jadi ketika berbicara masalah ajaran agama, terutama ajaran agama Islam, ya patokan utama adalah dalil, setelah itu baru logika. Di mana positioning logika jangan bertentangan dengan dalil. Karena kenapa harus dengan dalil? Karena ini ajaran dari Tuhan. Kalau ajaran dari Tuhan tidak berdasarkan dalil yang dari Tuhan juga, ya itu ngawur itu. Ngawur. Seperti pentingnya sanad di dalam ajaran Islam. Karena kalau tidak mempunyai sanad yang mutasil, yang bersambung sampai kepada baginda Nabi SAW, maka semua orang bisa bernarasi ngangi-ngungi kayak panjenengan ini. Kan panjenengan tidak bisa memunculkan sanad Mirza Ghulam Ahmad dari siapa sampai ke baginda Nabi. Pasti gak ada itu.
Makanya berdasarkan pertimbangan logika dan pertimbangan dalil-dalil Quran dan hadis, maka semua jenis kenabian, semua jenis kerasulan, semua jenis pewahyuan, apakah itu dilakukan Mirza Ghulam Ahmad, apakah itu dilakukan oleh Tadhkiro, itu semuanya nabi palsu, rasul palsu, wahyu palsu. Berdasarkan siapa? Berdasarkan ketentuan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang merupakan dalil dari Tuhan juga, gitu loh. Tadi sudah saya katakan, baca dalilnya. 124.000 nabi rasul itu berasal dari Tuhan yang sama. Syariatnya saja yang berbeda sesuai dengan bahasa kaumnya, sesuai dengan nabi di zaman kaumnya. Tetapi agamanya agama yang satu, yaitu agama yang hanif, agama yang tauhid, yaitu agama Islam. Nah, begitu saya mau sholat asar ini, melayani orang ngangi-ngongi ini, saya seperti Imam Syafi'i ini, kalah total karena ngangi-ngongi. Kalau berdasarkan orang yang alim alama, insya Allah saya, Abah Mariono, Bunda Kanjeng Tuan Putri Jamaliana Suri tidak kalah, bisa melawan, menjelaskan dengan hujjah. Tetapi melawan si ngangi-ngungi, ulang alik kata saja, si Abang Da ASD ini, kalah total. Kalah total. Imam Syafi'i kalah total, apalagi kita